Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 26 September 2020. Mari kita meluangkan waktu kita untuk Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyatukan hati dan pikiran untuk mendengar pengajaran-Mu. Bukakan pintu rahmat Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita yang terdapat dalam Injil Markus pasal 11 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-33 dengan perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkali-kali para petinggi keagamaan Yahudi ingin menjebak dan menjatuhkan kewibawaan Yesus. Namun semuanya itu dapat dipatahkan oleh Yesus dengan hikmat Allah. Debat kali ini antara para agamawan Yahudi dengan Yesus mengenai soal kuasa. Perdebatan mereka dilakukan di ruang publik, yakni halaman bait Allah. Tempat itu mereka pakai untuk menjebak Yesus dan para saksinya, yaitu orang-orang awam yang ada di sekitar bait Allah. Tanpa basa-basi, pertanyaan mereka langsung diarahkan ke pokok permasalahan, yaitu siapa yang memberi Yesus otoritas mengajar di tempat ibadah dan mengadakan mujizat. Sepertinya mereka ingin mencari informasi, siapakah otak intelektual yang ada di belakang Yesus. Selain itu mereka ingin Yesus terkena pasal penghujatan kepada Allah. Sebab sudah beberapa kali Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Umpan dari para agamawan Yahudi tidak mengenai sasaran. Bukannya menjawab, malahan Yesus mengajukan pertanyaan balasan kepada mereka. Di sini terlihat jelas bahwa Yesus memakai hikmat Allah sebagai dasar berpikir dan berbicara. Sedangkan para agamawan Yahudi hanya menggunakan akal bulus untuk kepentingan pribadi. Dengan hikmat Allah, pertanyaan balasan dari Yesus justru membuat mereka bungkam 1000 bahasa. Karena mereka lebih takut kepada manusia daripada kebenaran Allah. Melalui sebuah konsensus bersama, mereka mengatakan tidak tahu asal-usul baptisan Yohanes. Dengan demikian ini berpikir bahwa Yesus akan menerangkan kepada mereka. Ternyata Yesus sama sekali tidak mau menjawab dengan otoritas siapakah dirinya melakukannya semua itu. Yesus sengaja melakukan hal itu karena kebenaran sejati tidak diperuntukkan untuk mereka yang tidak tulus hati.
Kebenaran sejati tidak butuh kesepakatan manusia, karena kebenaran itu milik Allah. Untuk itu kita perlu berhati-hati dalam memakai kecerdasan kita untuk memahami kebenaran Allah dan bukan memanipulasinya demi kepentingan pribadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita meragukan kuasa Tuhan? Bahkan bertanya, di manakah Tuhan berada di saat saya mengalami berbagai tekanan, di saat saya mengalami pergumulan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita pernah meragukan kuasa Tuhan, tetapi hendaklah kita percaya, sebab firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu telah ditaburkan bagi kami, biar ia boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Diberkatilah jemaat Tuhan di kawasan Resort GKE Prukcahu, dan biarlah jemaat bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Bahkan seluruh para pekerja yang ada di kawasan Resort GKE Prukcahu, baik para pendeta, vikaris, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu, penetua dan diakon, diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat kekuatan, sehingga mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka, tetapi mengandalkan Tuhan yang adalah pemimpin penolong, kepala gereja yang akan membimbing dan menuntun kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan aktivitas kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami menaikkan permohonan doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau